Halo, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan saya Eko Darmanto. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya ingin mengupas atau meresum salah satu karya dari Renal Kasali yang berjudul Agility, bukan singa yang mengembik. Renal Kasali di sini merupakan guru besar Universitas Indonesia. Agility secara bahasa itu artinya selalu berubah atau bergerak, atau bisa didefinisikan pertumbuhan tidak mungkin tanpa perubahan secara cara pikirnya tidak akan bisa melakukan perubahan apapun tanpa ada semangat, ada kemauan, dan ada tujuan. Oke. Di sini saya tertarik dengan kutipan George Bernard Shaw yang berbunyi, pertumbuhan tidak mungkin tanpa perubahan, dan mereka yang tidak bisa berubah cara pikirnya tak akan bisa melakukan perubahan apapun. George ini merupakan peraih Nobel tahun 1925. Beliau merupakan pendiri London School Economic, universitas yang terbesar di London. Kutipan yang lain juga mengatakan, 100 kambing yang dipimpin seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin seekor kambing. Kutipan ini dicetuskan atau diciptakan oleh Charles Morens de Talleyrand. Untuk kondisi saat ini diperlukan adanya agility atau kelincahan, ketangkasan, selalu berubah-ubah, kecakapan dalam bertindak. Di buku ini pun menerangkan ada 2 kelompok sikap mental. Yang pertama, sikap mental passenger. Yang kedua, sikap mental driver. Apa maksudnya? Kita kupas bareng-bareng. Yang pertama, sikap mental passenger. Passenger atau penumpang, dia bersikap manut, dia bersikap mengikuti drivernya kemanapun arahnya, bisa tidur, tidak melihat kondisi jalan di depan, tidak perlu membaca peta. Lain dengan sikap yang kedua, yaitu sikap driver mentality. Apa itu? Seorang driver tidak boleh mengantuk, harus menguasai jalan, arah tujuan harus tahu, dan bertanggung jawab akan kondisi kendaraannya. Melihat 2 kelompok sikap mental tadi, sangat seyoganya di kehidupan keseharian kita dituntut mempunyai jati diri. Kita dituntut mempunyai sikap jangan selalu bergantung kepada orang lain, dan mempunyai karakter yang bertanggung jawab. Kita mau bertumbuh, berjuang, atau ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Di sini pun saya membaca dari kutipan Joseph B. White. Ada 2 pemimpin. Pemimpin berkarakter mamalia dan pemimpin berkarakter reptilia. Apa itu karakter mamalia? Karakter mamalia itu bisa didefinisikan aware ya sama orang, terus mau diajak sharing bareng, terbuka, terus bersahabat, terus mau dikritik itu tadi, dan
Karakter pemimpin yang kedua yaitu reptilia atau punya karakter yang individualistis, tapi juga logis, terus kurang percaya orang, disiplin atas target, perhatian, dan tegas. Di sini juga ada pembahasan yang sangat menarik. Agility atau ketangkasan, sikap yang selalu bertumbuh dan tumbuh. Di sini ada saya membaca konsep aerotopolis. Itu bisa saya misalkan besarnya suatu wilayah atau tumbuhnya suatu wilayah tanpa diimbangi dengan sikap yang selalu berimprovisasi, bagaimana saya lepas atau keluar dari zona nyaman. Bisa dianalogikan, ada analogikan seperti pertumbuhan suatu kota. Di situ ada bandara atau bandar udara ya, yang merupakan simbol dari kejayaan atau kehebatan suatu kota itu tersendiri. Misalnya kota di Singapura, di situ ada bandara yang namanya Changi ya. Kalau bapak-bapak atau saudara sekalian pernah ke sana, itu bisa dikatakan prototipe kota yang isinya sudah serba ada. Pusat bisnis di situ, ada pusat perbelanjaan, terus transaksi sangat tinggi putarannya di situ. Di sini juga menjelaskan tentang konsep agility. Banyak yang sangat menarik. Tapi yang ingin saya kupas di sini konsep agility, business agility. Di situ ada diutarakan ada 3. Strategi agility, portfolio agility, dan operational agility. Strategi agility itu mempertahankan pola lama yang sama dari tahun ke tahun, atau bisa dikatakan sangat monoton ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus kalau portfolio agility, merubah sumber daya dari yang kurang produktif menjadi yang lebih produktif. Misalnya selama ini contoh label atau contoh logo yang desainnya itu sangat sederhana, misalnya segitiga saja. Nah, dengan selalu mempunyai sikap yang konsep agility, dibuat logo itu seolah-olah yang futuristik atau yang modern lah, seperti itu. Terus yang ketiga, operasional agility, yaitu apa itu? Bagaimana merespon ke kejadian sehari-hari dengan cepat. Contohnya pada waktu customer itu komplain, bagaimana kita cara memberikan solusi, cara jalan keluar. Yang intinya si customer itu puas atas jawaban yang kita berikan. Di buku ini juga menjelaskan cara kita menangani suatu permasalahan atau mencari solusi. Itu yang saya baca itu ada muscle memory dan satunya itu brain memory. Yang muscle memory itu bisa diperhatikan dengan menggunakan memori yang kemampuan mengatasi masalah dengan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya di buku ini juga memberikan contoh olahraga pencak silat. Jadi kita bisa naik tingkat atau istilahnya
naik naik sabuk ya, pada waktu latihan itu harus dilatih sesuai dengan arahannya si pelatih. Nggak bisa kita hanya membaca buku, jadi harus dipraktekkan selalu berlatih dan tindakannya atau gerakannya pun nggak selamanya untuk misalnya menangkis pukulan. Kalau kita menggunakan muscle memory itu nggak selamanya ditangkis dengan tangan kanan saja, bisa dilakukan dengan tangan kiri. Itu permisalan penjelasan dari muscle memory. Yang kedua, brain memory atau bisa dikatakan lebih ke textbook. Dia teori-teori mungkin dengan visual, dia membaca itu tadi. Sebenarnya banyak sekali kutipan-kutipan yang dijelaskan di buku ini. Cuman bisa saya tarik benang merahnya bahwa agility itu bisa timbul, bisa tercipta apabila dari diri kita itu berani melakukan. Kita action dulu. Di situ ada, nanti pada waktu action kita menemukan mungkin jalan keluar kesalahan, kita mendapat tambah wawasan, menjadikan outputnya ketangkasan, keahlian. Kita menjadi ahli, kita menjadi tangkas, kita tahan banting lagi, seperti itu. Nah, begitulah sedikit review dari buku Agility karya Renal Kasali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.